Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kakak-kakak semua? Di pertemuan kita kali ini, di sesi kita aksi nyata. Alhamdulillah. Hari ini gimana kakak-kakak? Semangat semua ya kakak-kakak ya. Semangat walaupun banyak kegiatan yang kita laksanakan, kita tetap semangat mengikuti kegiatan PKG PJOK ini, ya, di mana sesi kita hari ini adalah sesi persiapan aksi nyata nih kakak-kakak. Baik, izin sebelum kita lanjut ke pemaparan yang saya akan sampaikan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin akan dipimpin oleh Kak Haidir. Silakan Kak Haidir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak Revin. Ya, marilah teman-teman, kakak-kakak yang dimana siang hari ini cuacanya cerah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dengan berdoa ini, semoga dalam pembelajaran dan disampaikan materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Kak Haidir sudah memimpin doa. Dan dengan kita berdoa, ilmu yang kita pelajari pada kesempatan atau sesi kali ini dapat bermanfaat dan kita akan praktekkan di sekolah kita masing-masing. Baik, izin share screen kakak-kakak. Baik kakak-kakak, di sini kita akan hari ini pada sesi ini, sesi kesekian, kita akan sama-sama mempersiapkan aksi nyata kita, yaitu aksi nyata praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Dalam program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kita akan melaksanakan sesi ini dalam 2 JP ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Nah, coba kakak-kakak walaupun di aktivitas kita banyak segudang, coba sejenak kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian dan untuk fokus belajar. Munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebijakan. Oke. Mudah-mudahan kita bisa melalui sesi ini dengan aman. Sudah doa bersama, kesepakatan kelas. Kita sepakatan bersama, kita menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, di sini tujuan kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi
Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Jadi kita akan merefleksikan sedikit nih sebagai bentuk pemahaman kakak-kakak terhadap materi-materi yang sudah kita pelajari sama-sama. Baik kakak-kakak, agenda kita kali ini adalah yaitu yang pertama refleksi koneksi antar materi, kemudian penjelasan tugas aksi nyata, kemudian pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, penutup. Nah, di sini ada menit nih. Refleksi koneksi antar materi itu 30 menit. Penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas refleksi itu 20 menit. Dan dialog, tanya jawab, dan penutup. Jadi di refleksi koneksi antar materi ini kita akan merefleksikan terkait dengan dari modul 1.1 dan modul sampai modul 2 titik. Nah, pun nanti akan diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar kakak-kakak ini dapat maksimal untuk menjelaskan dari mulai keterkaitan atau koneksi di antar materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kemudian ada penjelasan tugas aksi nyata juga. Nanti kakak-kakak akan saya jelaskan seperti apa pembuatan atau saya antar kakak-kakak untuk bisa memahami tugas aksi nyata yang akan kakak-kakak buat nantinya. Dan saya sedikit jelaskan teknisnya seperti apa dan ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nanti seperti apa penulisan refleksinya. Kemudian ada bagaimana cara penilaiannya. Nah, nanti saya berikan rubrik-rubrik penilaian yang kakak-kakak akan yang bisa kakak-kakak jadikan sebagai acuan untuk kakak-kakak membuat video pembelajaran. Jadi tidak melenceng kemana-mana karena ada rubrik penilaiannya. Kemudian ada lini masa. Nah, kemudian ada dialog, diskusi, dan tanya jawab terkait aksi nyata. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin kakak-kakak belum pahami, bisa ditanyakan terkait aksi nyata yang nanti akan kakak-kakak buat di sekolah kakak-kakak. Dia nanti bentuk. Selamat datang Kak Mohan. Baik. Ya Kak Arifin, mohon izin terlambat. Udah ganteng banget nih. Iya ini persiapan mau konser besok di Puncak. Konser apaan nih? Kok saya nggak diajak-ajak sini? Ya ayolah, touring ini touring. Widih, keren. Besok Minggu ya? Iya hari Minggu. Ya upacara dulu dong. Dasar. Upacara dulu dong berarti. Iya paginya. Oke. Balik Siap. lagi. Siap, mantap. Tingkatkan jiwa nasionalisme kita. Oke, baik kakak-kakak. Di sini ada refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. Tapi sebelumnya kita ice breaking sedikit ya kakak-kakak, biar supaya makin semangat nih. Saya ada ice breaking sedikit nih kakak-kakak. Tapi saya pengen kalau ice breakingnya ini nanti kakak-kakak akan menjadi pemandu wisata. Nah, terkait dengan ngomong-ngomong wisata nih Kak Mohan nih, saya jadi kepikiran enak nih kalau kita menjadi pemandu wisatanya nih. Kan Kak Mohan tadi mau touring kemana Kak? Mau touring ke puncak. Oh iya. Touring ke puncak berarti kita jadi pemandu wisata puncak. Oke. Nanti kakak-kakak on cam dan ini ya on mic dan on cam. Jadi nanti kita akan menjadi pemandu wisata, tapi pemandu wisatanya gerebekan. Tahu gerebekan kalau bahasa Betawi itu gerebekan bareng-bareng. Jadi kita ngasih tahu ke penumpang kita itu atau ngasih tahu ke peserta-peserta yang mengikuti tur kita dengan cara rame-rame. Nah, gimana caranya? Kayak gini kakak-kakak, saya kasih contoh. Misalkan saya
adalah pemandu wisata. Saya akan mengajak jalan-jalan kakak-kakak ke puncak. Arifin ada Master SD King sini nih. Izin. Masya Allah, Bang Agam. Masya Allah. Mau kerja malah disuruh Master. Ini Master SD King dulu. Ada Master S Breaking ternyata kakak-kakak. Oke kakak-kakak. Contohnya, misalkan saya bilang kakak-kakak, saya sebagai pemandu wisata yang pertama. Saya akan mengajak kakak-kakak masuk ke mobil. Kita akan berangkat ke tujuan kita adalah ke puncak. Nah, terus saya lempar ke Kak Mohan misalkan. Kak Mohan nanti akan bilang, ya di puncak itu banyak sekali tempat wisata-wisata yang bagus. Nah, terus Kak Mohan lempar ke siapa lagi? Ke Kak Helvian misalkan. Nah, di sana juga kata Kak Helvian nih, di sana juga terdapat banyak sekali pohon-pohon atau kebun teh yang sangat luas. Nah, terus sambung kalimat terus, tapi dengan koridor, dengan maksud kita sebagai pemandu wisata. Jadi kita saling kolaborasi, saling bersama-sama untuk menjadi tour guide atau pemandu wisata. Nah, tapi ngomongnya atau kalimatnya kita ganti-gantian. Dilanjut. Bisa dipahami ya kakak-kakak ya? Siap. Gimana kakak? Aman? Ya. Aman. Oke. Diawali dengan Kak Mohan. Dari Kak Mohan dulu deh. Kak Mohan mau sebagai pemandu wisata pertama. Saya tunjuk aja ya. Kak Mohan pemandu wisata pertama, Kak Helvian pemandu wisata kedua, Kak Yasir pemandu wisata ketiga. Jadi habis Kak Helvian, Kak Yasir. Kak Haidir pemandu wisata keempat, Kak Boy pemandu wisata kelima. Oke, siap. Kita laksanakan ya. Siap, Kak Mohan, silakan. Bebas perginya mau kemana aja. Siap, kakak-kakak semua. Hari ini kita akan bersenang-senang, berbahagia, bergembira. Kita akan menuju tempat wisata yang paling indah, yaitu kita akan ke Di mana tuh, Kak? pantai. Luar biasa. Pantai Carita. Ya, bukan pantai pulau. Kalau pulau kekecilan. Kita ke Pantai Carita. Pantai Carita akan dilanjutkan oleh Kak Helvian. Di sana ada apa aja? Silakan Kak Helvian. Oke, terima kasih. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran. Oke, saya melanjutkan dari Kak Mohan. Di Pantai Carita, kita di sana disuguhkan oleh pemandangan yang bagus sekali. Dari pantainya yang bersih, terus ada pohon kelapa yang tinggi, kelapanya bisa diminum oleh kita. Oke, saya lanjutkan pemandu wisatanya oleh Kak Yasir. Suaranya belum dibuka Kak Yasir. Ya kedengeran. Suaranya Kak Yasir belum dibuka. Mic-nya open mic. Di mute, oke sorry. Ya, jalan-jalan Pangandaran, melihat pemandangan laut dan suasana yang dingin. Jangan lupa nginep di depan. Tetot. Pangandaran sama Pantai Cerita. Pangandaran, Carita juga salah lewat ya. Ya lanjut Kak Yasir. Lanjut Kak Yasir. Monitor Kak Yasir. Suaranya nggak kedengeran. Nah, ini baru kedengeran nih. Silakan. Saya ya? Iya, Kak Yasir. Oh, jalan-jalan ke Pantai Carita, melihat pemandangan laut. Jangan lupa penginapan yang bagus sekali dan dingin sekali. Jangan lupa ya, Pak Idir. Silakan Pak Idir.
Hadir, lanjut. Ya, baik. Ngomong-ngomong wisata laut ini ya kita sedikit menggambarkan saya sebagai pemandu wisata ya, nama saya Haidir. Kepulauan Seribu menawarkan keindahan alam yang sangat luar biasa ya. Beragam aktivitas wisata itu banyak di sana. Ya, di sana wisata Kepulauan Seribu khususnya. Pulau Seribu itu ada 110 pulau yang sebelumnya ada 1000 pulau. Jadi dari antara 1000 pulau itu bisa berkurang sekarang kurang lebih 110 pulau. Dan pemandu wisata di Pulau Tidung itu adalah pengetahuan lokalnya ada pemandu memiliki informasi mendalam. Yang pertama beberapa penyediaan jasa pemandu wisata itu di sana ada ya jelajah Tidung, menyediakan paket wisata Pulau Tidung, ya bisa kita snorkeling, bisa barbecue ya. Terus banyak hal yang memang di Pulau Tidung itu dari beberapa wisatanya dan banana boat itu pun ada. Oke, saya lempar ke Kak Boy untuk melanjutkan wisata di Bogor, Puncak. Nah, setelah di Pulau Tidung kita lanjut ke Puncak. Silakan. Oke. Saya ke Puncak. Sekarang di Puncak ada namanya kebun binatang. Semua taman safari, ada macan, ada hewan-hewan buas yang lain yang bisa dilihat. Geser sedikit di situ banyak tukang jual tales Bogor. Nah, itu makanan khas dari Bogor. Mantap. Oke, lanjut dari Bogor kita lanjut selanjutnya ke kota paling ujung yaitu ke kota Irian. Silakan. Udah habis. Udah. Balik ke Jakarta. Oh, udah habis. Balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta. Gak seru, saya terakhir. Balik lagi udah cepet jangan lama-lama jalan-jalannya. Balik ke Jakarta. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jadi dari Pantai Cerita ke Pangandaran nih ceritanya. Habis itu ke Pulau Tidung. Habis dari Pulau Tidung kemana lagi tadi? Ke Puncak. Puncak. Wah, keren nih. Pemandu wisata kita hebat-hebat nih. Langsung, berapa detik langsung pindah ke mana? Pangandaran. Habis Pangandaran Pulau Tidung. Habis Pulau Tidung ke Puncak. Balik ke Jakarta. Oke, baik. Selamat datang Kak Sudarti. Oke, baik kakak-kakak. Kira-kira kalau ice breaking sekali lagi nih, satu lagi gimana nih? Dengan materi yang berbeda nih ice breakingnya, gimana? Masih kuat untuk ice breaking? Masih Kak. Oke, siap. Ice breaking yang kedua. Biar menambah kekayaan ice breaking kita. Kalau yang udah tahu, ya siap. Ya. Iya, kita sebelum kerja kita ketawa dulu. Oke, baik nih, nambah lagi nih, ada kasus nanti nih. Oke, ice breaking yang kedua adalah ice breaking seperti permainan It Bulaga, tahu nggak It Bulaga? Yang bisa jadi, ya, tidak, gitu. Bisa jadi, bisa, tahu kan? Oke, nanti kakak-kakak akan saya tunjuk siapa yang akan menggambarkan yang akan disebutkan clue-cluenya saja. Misalkan Kamohan, clue-nya dari kakak-kakak sendiri ya, jangan kasih tahu nanti langsung ditahu jawab. Maksudnya sesuatu itu jangan dikasih tahu, kakak-kakak hanya memberikan clue aja. Misalkan jangan. Katakan saya ingin memberitahukan stopwatch ya. Misalkan bentukku bundar, ada yang kotak juga. Aku suka dipakai untuk olahraga. Nah, siapakah aku? Misalkan kasih pertanyaan pemantik seperti itu. Nanti kakak-kakak open mic. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab open mic? Open mic, bilang misalkan. Bisa digunakan untuk berenang juga nggak? Misalkan. Bisa jadi.
Bisa digunakan untuk ini juga nggak, apa namanya, lari juga nggak? Bisa jadi. Nah, nanti ada yang open mic lagi, kalau ada yang tahu, saya akan jawab, bilang gitu. Jawabannya ada stopwatch, misalkan betul, ya betul, tepuk tangan. Nah, dia yang berikan selanjutnya. Seperti itu, barang selanjutnya. Bisa dipahami ya kakak-kakak ya? Oke, siapa nih yang pertama ya? Kamohan lagi kali ya? Kamohan lagi deh, Kamohan. Siap Kamohan, silakan Kamohan. Berikan clue-nya. Apa yang Kamohan inginkan? Aku memiliki mata 2. Aku juga memiliki kumis. Kemudian aku badannya hitam. Belum tahu nih. Haidir. Lele ya, lele. Jelas nggak bewokan. Kalau bewokan, Haidir. Aku bermata 2. Aku memiliki bisa dimakan nggak Kamohan? Bisa badan dimakan nggak Kamohan? warna hitam. Ada juga abu-abu. Bisa dimakan nggak Kamohan? Bisa dimakan. Kita biasa dimakan. Bisa jadi gitu dong. Apa tuh? Bisa jadi gitu dong. Barang sambal. Hah? Ikan goreng. Lebih Ikan goreng. Barang sambal nggak makannya? bisa pakai Lele sambal. Lele Bisa goreng. pakai apa tuh namanya? Tempe. Oh, iya. Kamohan bilangnya bisa jadi doang. Bisa jadi. Lu dikasih tahu kalau kayak gitu. Ini terlalu baik sih. Bisa jadi. Lele goreng. Apakah itu? Lele. Betul. Lele goreng. Kak Haidir. Tepuk tangan buat Kak Haidir. Yang saya maksud adalah ikan lele. Kak Haidir, berarti sekarang Kak Haidir yang ngasih tuh. Oke, baik. Saya pernah sering melakukan aktivitas. Saya selalu ada di punggung dan selalu ikut melakukan aktivitas di air. Kira-kira apa ya? Berenang, Bentuknya kotak. gaya punggung, Bisa jadi, belum pas. main di Bisa air. jadi. Bisa Bentuknya jadi. kotak. Bentuknya bulat, dia panjang. Jangan dikasih tahu, tidak Ya. gitu. Bisa jadi, Bulu ya bisa air. jadi. Bisa Bulu jadi. air. Bisa jadi. Obok-obok air. Bisa jadi, bisa jadi. Bentuknya bulat. Ngambang. Mengambang, Bisa jadi, menyelam, bisa jadi. Ban. Ya, kira-kira apa itu? loncat meluncur. Bisa Ban. jadi. Bentuknya panjang, Bulu bentuknya air. panjang. Ya. Panjang bisa jadi. Itu selalu kita bawa pada saat aktivitas di air. Bisa jadi. Apa itu? Warnanya oranye. Warna oranye bisa jadi tipis. Bola pulu air. Jawab, jangan saya yang jawab. Bola pulu air. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau nggak ada yang bisa jawab gimana, Kak? Saya ada yang jawab. Siap. Pelampung. Masih kurang tepat, Wah, Kak Arifin. Meleset dikit. Bisa jadi. Pancingan. Pancingan nggak bulat ya. Hanya panjang. Itu majorannya. Bisa jadi. Ya, kalau nggak ada yang ini, pada meleset hampir semuanya pada. Tar dulu. Ya, bisa jadi. Dan dia selalu ikut aktivitas berenang saya kemanapun. Kalau nggak ada saya, Jam. pasti orang-orang ada. Bukan jam, mana ada panjang bulat. Tas. Bisa jadi.
selalu ada di punggung saya, bisa jadi. Kalau renang. dia selalu mengikuti saya. Kacamata renang. Kalau berenang di laut, Pulau Seribu, lautan luas itu bisa mengikuti saya. Apakah itu? Baju pelampung. Kacamata renang. Kamu. Bisa jadi. Lagi. Kalau nggak bisa, udah? Nyerah. Belum tepat semua nih. Jawabannya adalah tabung oksigen untuk Devi. Ya, bisa buat napas gitu, Kek. Bisa buat napas. Iya. Ya tadi kan nggak ada yang bisa ngomong begitu tadi. Aduh, nih. Lempar ke Kak Elvia nih. udah satu lagi. Satu lagi. Kelpian, silakan. Oke. Kedengeran ya kayak? Ya. Bentuknya variatif. Ada yang kotak, ada yang bulat. Selalu kita pakai kalau misalnya guru olahraga di lapangan. Nah, jam tangan nih, jam tangan, saya tahu. Lanjut. Bener nggak? Belum. Belum. Berarti tidak. Ada bolongannya. Kira-kira apa? Bulat, kotak, ada bolongannya. Ada timernya nggak? Handsfree. Udah. Kurang tepat. Ada timernya nggak? Ada. Fluid. Oke, bener Kakak Edi. Oke, kakak-kakak, terima kasih. Ice breaking kita seru ya hari ini ya. Baik, tadi ada pemandu wisata, bagaimana kita berkolaborasi kakak-kakak. Itu kaitannya kita dengan berkolaborasi. Kita mengaitkan dengan kata-kata yang pertama sampai yang terakhir. Nah, sesuai dengan materi yang akan kita pelajari di modul di modul ini, kita akan merefleksikan koneksi antar materi atau mengkoneksikan dari pelajaran atau mengaitkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan awal sampai di modul 2 ini. Nah, bagaimana nih kakak-kakak merefleksikannya? Oke, dengan saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kakak-kakak akan jawab nantinya. Oke, baik, di sini. Oke. Sejauh apa sih pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif? Yuk, silakan open mic kakak-kakak. Barangkali saya bikin wheel of name ya, berurutan ya, biar supaya bisa, atau saya tunjuk aja. Yang pertama nanti Kak Haidir dulu kali ya, Kak Haidir. Yang kedua Kak Helpian, yang ketiga Kak Boy, yang keempat Kak Mohan, yang kelima Kak Sunarti, yang keenam Kak Yasir, yang ketujuh Kak Wiwan, yang kedelapan Kak Anita. Ya, jika misalkan bisa bersuara, silakan bersuara. Oke. Baik kakak-kakak, yang pertama kita coba Kak Haidir. Yuk Kak Haidir, silakan merefleksikan sejauh mana pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Udah siap Kak Haidir? Oke, baik Kak Arifin, terima kasih. Sejauh pemahaman saya, keterampilan mengajar PJOK, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, yang efektif, yang pertama itu kita bisa menguasai materi dan teknik. Seseorang guru PJOK ya seperti kita contohnya ya perlu memahami materi terkait aktivitas fisik, kesehatan ya dan olahraga secara mendalam. Lalu kedua, kemampuan manajemen kelas, di mana kelas kita
yang biasanya berisik, biasanya bandel, izin sana sini keluar masuk kelas. Bagaimana kita bisa manajemen kelasnya, pengelolaan kelas sering kali lebih menantang dibandingkan kelas lainnya karena aktivitas fisik dan penggerakan yang instan. Lalu ketiga, kemampuan komunikasi. Komunikasi itu penting ya buat kita sebagai guru olahraga. Keterampilan komunikasi yang efektif penting dalam memberikan instruksi yang jelas, memberikan feedback konstruktif, dan menjelaskan konsep atau teknik olahraga. Lalu ada kemampuan motivasi siswa. Jadi siswa yang kurang motivasi, kurang bergairah, bisa juga kita kasih motivasi. Kita perlu menginspirasi ya siswa agar mereka bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Lalu adaptasi dan inovasi ya, itu penting untuk kita sebagai guru olahraga, harus fleksibel dan inovatif. Mereka juga bisa menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik tersebut, serta lingkungan belajar yang ada di sekolah masing-masing atau materi masing. Lalu kemudian penerapan nilai-nilai positif itu perlu. Selain juga keterampilan teknis, kita sebagai guru juga mengajarkan nilai-nilai seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan rasa hormat. Itu penting ya untuk menjaga siswa untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Kak Arifin. Baik, terima kasih Kak Haidir. Wah, luar biasa sekali nih pemahamannya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, sekarang tadi menurut Kak Haidir, sekarang Kak Helvian ya tadi ya. Kak Helvian, silakan Kak Helvian. Baik, Kak Helvian sepertinya sedang ada kendala dan kita lanjut ke Kak Mohan ya. Silakan Kak Mohan untuk memaparkan sejauh mana pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang efektif itu waktunya tentunya tepat, efisien, materinya sampai kepada peserta didik sesuai dengan yang ada di modul atau yang ada di RPP. Terus anak-anak bisa menerima materi dengan baik, mungkin lebih seperti itu. Yang efektif ya. Baik, ada lagi Kak Mohan? Udah Kak Arifin, cukup. Baik, terima kasih Kak Mohan. Baik. Suaranya Kak Arifin. Baik, terima kasih Kak Mohan. Sekarang kita lanjut ke Kak Sunati. Silakan Kak Sunati, sejauh mana pemahaman Kak Sunati terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Baik, kita lanjut ke Kak Yasir mungkin. Kak Yasir gimana Kak? Pemahamannya terkait keterampilan mengajar PJOK yang Ya, siap. Ya, sebagai pemahaman saya terkait keterampilan guru dalam mengajar dengan memberikan variasi dalam pembelajaran. Kenapa kita harus ada variasi pengajaran? Supaya untuk mencegah kebosanan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Karena pada dasarnya siswa di sekolah dasar memiliki ingin pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Jadi kita harus memberi keterampilan yang lebih tinggi lagi karena peserta didik ingin tahu ya bagaimana
untuk mencapai keterampilan yang lebih tinggi lagi. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Luar biasa Kak Yasir. Baik, ini ada siapa lagi yang masuk nih barusan? Oke, baik. Kak Boy, gimana Kak Boy? Kira-kira terkait pemahamannya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif nih. Silakan Kak Boy. Konekin ke ini dulu. Masih di mute Kak Boy? Masih di mute Kak Boy? Izin. Putus-putus nih. Oh ya, siap. Tes. Oke, sip. Oke. Apa tuh saya jadi lupa. Cek Google lah. Chat GPT lah. Jawab apa momen. Oke. Ya, menurut saya keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Yang pertama, tersampaikan materinya dengan pas atau benar, dan yang paling terpenting saat pembelajaran itu menyenangkan Kak, gitu. Diawali dengan menyenangkan. Ya, saya terinspirasi dari teman saya yang bernama Pak Agam. Ya, dia selalu buat sebelum memulai pembelajaran, dia buat sebuah permainan yang menuju ke materi. Itu yang pertama. Yang kemarin saya sudah lakukan di tatap muka, gaya mengajar yang convergent. Jadi saat kita memberikan materi dan suruh berpikir, kita harus kasih pertanyaan-tanya pemantik sih yang penting itu, supaya mereka bisa belajar mencari solusi yang terbaik. Kalau menurut gaya mengajar convergent itu. Yang ketiga, jangan lupa refleksi Pak, gitu Kak. Itu refleksi bisa dua macam tuh. Refleksi yang untuk ngerangkum semuanya, bisa juga saat pegal-pegal bisa refleksi tuh ya Kak, bisa sampai menyenangkan atau apa lagi itu Kak menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kak Boy. Keren. Ya. Kak Elvian gimana nih? Apakah sudah bisa atau Kak Sunarti nih sudah bisa terkait kendalanya? Masih terkendala. Baik. Baik kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira seperti apa nih? Apakah sudah kakak-kakak? Apakah pemahaman yang kakak-kakak berikan tadi, apakah sudah termasuk mendukung paradigma, mendukung pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik kah? Baik, silakan. Tadi yang pertama dari Kak Haidir ya. Silakan Kak Haidir. Request Kak. Oke, saya dulu deh Kak. Oke, Kak Boy. Silakan Kak Boy. Ya, menurut saya sih kurang lebihnya sudah. Ya, yang pertama tadi dengan gaya mengajar bisa problem based learning, atau gayanya dengan convergent, itu bisa kan peserta didik yang berpikir, yang merasakan, yang melakukan. Dan begitu juga apalagi kalau yang tadi pemanasan dengan permainan, itu peserta didik bisa membuat permainan tersendiri, itu lebih baik itu. Jadi berpusat kepada peserta didik. Itu demikian saya, mungkin nanti teman-teman bisa melengkapi yang belum saya sebutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Boy. Luar biasa pemahamannya dan penerapannya ya. Ternyata sudah berpusat pada peserta didik. Kira-kira gimana Kak Mohan? Mungkin Kak Mohan ingin
menyampaikan pemahamannya? Apakah sudah? Udah lengkap Kak Arifin dari Kak Boy, udah sangat singkat, padat, dan jelas disampaikan. Bagaimana tentang pembelajarannya Kak Mohan nih? Kira-kira sudah mendukung belum pembelajaran PJOK terkait statement tadi terkait pemahaman Kak Mohan yang Kak Mohan sampaikan? Apakah sudah termasuk pendidikan yang berpihak pada peserta didik? Sejauh ini sih masih ada beberapa yang belum berpusat, belum berpusat, ada beberapa, dan setelah mempelajari materi ini, insya Allah akan saya berubah menjadi lebih berpusat lagi ke peserta didik, sehingga peserta didik menjadi fokus utama dalam setiap pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Mohan, luar biasa Kak Mohan dan Kak Boy. Barangkali ada lagi kakak-kakak yang ingin berpendapat atau menyampaikan pemahamannya terhadap paradigma atau terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Baik, jadi seperti ini ya kakak-kakak ya. Pada esensinya sih semuanya sudah masuk ya kakak-kakak ke dalam pembelajaran yang efektif. Jadi dalam esensinya pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang bermakna. Nah, kakak-kakak masih ingat nggak yang tujuan pembelajaran? Nah, kemudian keterlibatan aktif siswa, kemudian pengajaran yang berdiferensiasi, kemudian adanya pemrograman dan penahapan konten, kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi keselamatan. Saya rangkum dari penjelasan Kak Boy, Kak Mohan, Kak Hedir, semuanya telah masuk ke dalam pembelajaran yang efektif. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Dari Kak Yasir juga tadi sudah menjelaskan pembelajaran efektif seperti apa, kelasnya masing-masing. Nanti kita tinggal praktekkan saja gimana pembelajaran efektif di sekolah kita. Kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang berikutnya. Baik, yang berikutnya, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Nah, sekalian jelaskan bagaimana pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik kah? Silakan kakak-kakak. Dari mulai siapa dulu nih? Kak Mohan dulu mungkin. Kait strategi mengajar Kak Mohan. Bentar Kak Arifin. Anak-anak mudah-mudahan hari ini kita ada wanti-wanti harus masuk yang tugasnya masalahnya ini. Ya, silakan Kak Elpian. Silakan Kak Elpian, dilanjut. Boleh Kak Elpian. Strategi mengajar nih yang udah kita pelajarin kemarin, yang kita bikin mind map tuh. Biasanya kalau yang nulis suka ingat Kak Arifin itu yang ditulis. Saya bagian baca. Ini makanya lagi inget-inget lagi nih Kak Arifin. Kali Kak Boy mungkin. Kak Haidir. Ya. Siap. Arifin. Silakan Kak Haidir. Wah, luar biasa nih Kak Haidir. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi pengajar? Untuk
sejauh mana pemahaman saya terkait strategi mengajar itu yang kita bisa melihat pada beberapa aspek ya, yang terpenting yang menunjukkan pemahaman mendalam dan aplikasi dalam strategi mengajar. Yang pertama tuh pemahaman beragam metode pembelajaran. Pemahamannya tentang beragam pendekatan mengajar ya. Bagaimana kita mengenal berbagai strategi pengajaran seperti metode pembelajarannya seperti direct instruksi ya, quality based learning, problem solving, dan collaboration learning. Ini menunjukkan tanda bahwa pemahaman kita mencakup beragam metode pengajaran. Lalu penerapan pendekatan yang berpusat pada siswa. Jika kita memahami strategi yang memungkinkan peserta didik untuk mengajar berpusat pembelajaran peserta didik, pemberian pilihan, pembelajaran berbasis proyek, atau kegiatan refleksi, maka kita bisa di jalur ada sesuatu dengan paradigma PJOK yang berpusat pada siswa. Lalu ada kemampuan mengadaptasi strategi. Seperti itu, Kak Arifin, paling itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Haidir. Luar biasa pemahaman. Apakah sudah mendukung Kak Haidir dalam strategi mengajar yang Kak Haidir terapkan? Sudah. Oke, baik. Izin Kak Arifin. Silakan. Ya. Dikit nih Kak Arifin, tadi ada kendala sedikit. Tadi kayak kepencet saya reset. Oke, silakan. Gimana Kak? Mengajar yang sudah sedikit saya pahami. Ya, kita harus mengenal bagaimana beberapa materi yang harus kita tahu gitu tentang metode pembelajaran, pendekatan mengajar, terus model pembelajaran dan gaya mengajar. Yang kita harus pahami itu kalau kita sedang mengajar itu nggak bisa hanya dengan satu gaya aja, yaitu yang kita tahu hanya gaya komando saja. Kita harus bikin kelas itu menjadi yang menarik untuk anak peserta didik kita, karena kan yang kita terapkannya itu berpusat kepada peserta didik. Jadi kita coba bagaimana gaya-gaya yang kita perlukan di dalam kelas agar siswa juga semakin semangat, semakin punya pemikiran yang lebih, terus juga bisa sama-sama belajar antara guru dan juga peserta didik gitu. Kurang lebih seperti itu Kak, agar strategi mengajar kita lebih baik lagi, kita juga harus mengenal strategi pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Helvian. Terus sekali Kak Helvian ya, kita harus menyesuaikan keadaan kelas, bagaimana peserta didik kita di lapangan. Nah, tentunya kita tidak hanya bisa dengan model gaya satu gaya saja dalam penerapannya. Kita bisa melihat atau menyesuaikan dengan keadaan kita. Apakah ini cocokkan nih seperti misalkan mengajar kelas 1 SD. Kita gunakan pendekatan atau gaya mengajar komando misalkan. Nah, kita mau ngajar kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, tentunya berbeda lagi gaya mengajar yang kita terapkan, tergantung dari keadaan di lapangan seperti apa atau keadaan kelas kakak-kakak masing-masing, menyesuaikan dengan keadaan di sekolah juga. Baik, ada lagi kakak-kakak terkait strategi mengajar ini? Baik, terkait strategi mengajar ini kita betul ya, tadi seperti yang disampaikan Kak Haidir, Kak Helvian, kita perlu mempelajari metode dan pendekatan strategi serta model dan gaya mengajar. Dan tentunya kita juga harus betul-betul tahu pentingnya strategi mengajar ini adalah yang pertama untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mengatasi perbedaan individual.
Jadi setiap peserta didik kita tentunya memiliki gaya belajar dan kemampuan yang berbeda. Jadi strategi pembelajaran yang beragam membantu kita untuk mengatasi perbedaan individual tersebut dalam kelas untuk memfasilitasi dan meningkatkan keberhasilan belajar untuk setiap peserta didik kita. Kemudian juga manfaatnya itu meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, meningkat juga yang berikutnya yaitu peningkatan keterampilan pembelajaran juga. Nah, terus menciptakan lingkungan belajar yang positif. Jadi penting sekali kakak-kakak kita menerapkan strategi mengajar. Apakah kakak-kakak sudah menerapkan di sekolah masing-masing? Tentunya saya percaya kakak-kakak pasti sudah menerapkannya. Namun kakak-kakak belum mendetail ya, belum detail namanya ini ternyata ini. Padahal mah udah diterapkan oleh kakak-kakak semua, saya yakin. Tapi untuk namanya ini sekarang kita detailkan lagi, kita kerengin lagi, kita tebalkan lagi. Seperti itu Kak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan atau slide berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman tentang model pendidikan gerak? Model pendidikan gerak. Siapa yang mau resen terlebih dahulu? Ayo, model pendidikan gerak, kakak-kakak. Ya, Kak Ipin, boleh saya jawab? Ya, silakan Kak Boy. Model pendidikan gerak. Ya, model pendidikan gerak, menurut saya sih saya sudah melakukan ya dari tubuh bagian atas yang bergerak, tubuh bagian bawah, terus area yang luas, terus area yang sempit, bisa bergerak maju, mundur, samping, kanan, kiri. Ya, itu sudah saya lakukan dalam pembelajaran saya, Kak. Itu. Terima kasih, Pak. Baik. Luar biasa sekali Kak Boy. Silakan Kak Aidir. Ya, baik Kak Arifin, terima kasih. Model pendidikan gerak, ya menurut saya sih ya pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan motorik serta pemahaman tentang gerakan pada individu, terutama peserta didik kita ya. Terus yang selanjutnya adalah keterampilan motorik dasar, tetapi juga memperhatikan aspek kognitifnya, sosial dan emosional yang terkait dengan aktivitas fisik yang selama ini kita jalanin, ya sekiranya saya ya terutama yang sudah melakukan. Lalu mengembangkan keterampilan motorik dasar. Ya model ini ya berfokus pada keterampilan motorik dasar seperti lari, kita sudah mempelajari materi sesuai dengan materinya. Gerakan lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ya itu. Terus lalu memahami konsep gerak. Dan ada juga meliputi pengenalan konsep seperti ruang ya, yang dimana anak-anak diajarkan untuk memahami bagaimana tubuh mereka bergerak di ruang, bagaimana menyesuaikan gerak mereka dan cara melakukan gerak secara efisien. Namun lalu mengembangkan sosial dan emosionalnya, itu melakukan aktivitas gerak peserta didik kita belajar nilai-nilai sosial seperti kerjasama, sportivitas, dan komunikasi. Terus pendekatan pengajaran yang terpadu. Model pendidikan gerak sering kali menggunakan pendekatan terpadu, mengembangkan aktivitas permainan ya, kayak kemarin kita sudah lakukan nyamuk hinggap, itu bisa juga kita lakukan bagaimana gerak di dalam kelas seperti itu. Paling itu aja Kak Arifin, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Boy dan Kak Heidi ya sekali. Bagaimana kakak-kakak yang lain, ada yang ingin menyampaikan kembali? Jadi Kak Helvian juga ya terkait pendidikan gerak ya. Kak Helvian udah belum? Belum ya? Pendidikan gerak Kak Helvian. Model pendidikan gerak. Gimana Kak Helvian? Atau kakak-kakak yang lain? Terkait model pendidikan gerak nih. Kak Yasir mungkin atau Kak Iwan terkait model pendidikan gerak nih. Apa yang kita, sejauh mana pemahaman kita terhadap
model pendidikan gerak ini? Silakan. Ya, siap. Ya, kayak hasil. Mbak, ya, sebagai guru harus memahami teknik-teknik dasar untuk agar dapat menyajikan sebuah materi. Ya, kita harus menguasai teknik dasarnya dan memberi pelajaran sebuah proses melalui proses tahapannya dulu. Tahapannya apa aja untuk melakukan gerakan, misalnya untuk teknik lari, tahapannya apa aja diberikan. Dan pembelajaran yang akan kita tujuan itu pembelajaran yang sudah akan dirancang untuk pencapaian untuk peserta didik. Jadi kita menguasai teknik dasarnya, memberikan kepada peserta didik melalui proses tahapan-tahapannya dan untuk mencapai peserta didik agar bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Kemudian nanti akan ke tingkat keterampilan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yasir, luar biasa sekali. Jadi model ini dipilih untuk disampaikan, ya kan, untuk kita sebagai guru ini lebih bersifat eksploratif, nah, lebih mengarahkan peserta didik untuk mencari sendiri gerakan yang mampu dipikirkannya. Seperti itu kakak-kakak. Penting sekali model ini kita pelajari, yaitu untuk kita agar lebih bersifat eksploratif. Jadi lebih mengarahkan peserta didik untuk mencari sendiri gerak yang mampu dipikirkannya. Kemudian terkait pembelajaran ini ada tadi seperti yang Kak Haidir sampaikan, ada konsep gerak ya Kak Haidir ya, ada konsep gerak juga. Konsep gerak ini membentuk fondasi. Kalau kakak ingat tuh ada gambar pohon waktu itu yang kita bikin mind map atau kita bikin pemahaman kita di kertas plano itu ada gambar pohon. Ya, konsep gerak ini merupakan akarnya atau fondasi utamanya bagaimana biar supaya pohon itu hijau. Nah, konsep gerak ini membentuk fondasi dasar dalam PJOK. Nah, dianalogikannya sebagai sebuah pohon untuk menggambarkan penguasaan olahraga dan pemanfaatan gaya hidup sehat sebagai tujuan akhir PJOK. Maka akar pohon tersebut dianalogikan sebagai konsep gerak. Nah, yaitu sebagai bagian yang mengokohkan. Dengan memiliki akar yang kuat, maka dapat mempengaruhi produktivitas dari pohon tersebut. Seperti itu kakak-kakak. Dan terkait konsep gerak tadi juga ada konsep tubuh. Disampaikan juga oleh Kak Boy. Konsep tubuh, konsep ruang, bergerak ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada konsep keterhubungan, konsep usaha. Nah, seperti itu kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa menguatkan kembali di modul yang sudah kakak-kakak download. Ya, guys. Baik kakak-kakak, luar biasa sekali pemahamannya Kak Boy, Kak Haidir, Kak Yasir, dan Kak yang lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Siap Kak Yasir? Nah, sekarang pendidikan kebugaran nih, gimana nih kakak-kakak? Terkait pendidikan kebugaran. Kita refresh kembali. Yuk, silakan kakak-kakak, siapa yang ingin duluan? Tinggal raise hand saja sebagai bentuk pemahaman kakak. Kak Boy. Boy chat. Oh. Gimana kakak-kakak? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, Kak Ripin. Siap, Kak Haidir. Jadi ya model pendidikan kebugaran berfokus pada pengembangan. Yang pertama kemampuan fisik ya, dan kebugaran kita ini ya melalui sebagian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Ya, jadi ada model pendidikan kebugaran yang dapat membantu mengukur pemahaman. Seperti yang pertama komponen kebugaran fisik. Lalu prinsip latihan kebugaran, ada pemahaman tentang kesehatan dan kebugaran jangka panjang, ada pembelajaran gaya hidup aktif,
dan penyusunan program latihan pribadi, evaluasi kebugaran dan kemajuan, dan itu kita memahami poin-poin ini ada kemungkinan memiliki pemahaman yang baik tentang model pendidikan kebugaran. Mungkin itu aja Kak Arifin. Baik, terima kasih Kak Idir. Keren sekali nih pemahaman lengkap nih. Lanjut, Kak. Siapa lagi? Kak Helvian mungkin? Atau Kak Boy? Kita ingat-ingat kembali aja ya kemarin kita tatap muka. Siap Kak. Ya. Boy, silakan. Pendidikan kebugaran ya. Ya itu ya menurut saya sudah melakukan yang menggunakan pertama yang sirkuit training ya, yang itu sirkuit training, terus tentang overload sudah melakukan, terus adanya latihan progression untuk latihan seperti itu Kak. Itu saya pakai pada saat materi kebugaran jasmani bisa dilakukan, itu sudah sesuai mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat peserta didik. Mungkin bisa jadi kreativitas lagi atau diinovasi. Jadi nanti peserta didik bisa yang merancang pos-pos pada saat sirkuit training, bisa Kak, seperti itu Kak. Itu buat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Boy. Ya, silakan Kak Helvian. Helvian ya? Izin Kak Arifin dan Kak semua, saya mau pemahaman tentang model pendidikan kebugaran jasmani yang sudah sedikit saya pahami dan ingin diterapkan ke peserta didik gitu. Model pendidikan kebugaran adalah salah satu model pendidikan jasmani dan kesehatan yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan utamanya yang udah pasti itu mempromosikan kesehatan dan kebugaran fisik peserta didik melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan fisik dan serta sikap dan perilaku yang sehat. Jadi peserta didik paham terkait tentang bagaimana tentang bagaimana bugar dan tahu bagaimana porsinya mereka latihan dari frekuensi, intensitas, terus tipe kebugaran apa yang mereka bisa lakukan dan waktu yang bisa mereka tentukan gitu. Jadi peserta didik juga diberikan pemahaman terkait bagaimana mereka bisa bugar. Kurang lebihnya seperti itu Kak Arifin. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Alfian. Peserta didik tidak hanya tahu bagaimana bergerak, tapi peserta didik juga tahu caranya bagaimana hidup sehat. Caranya hidup bugar seperti apa. Ya, keren sekali Kak Alfian pemahamannya. Ya, terima kasih Kak Boy, Kak Helvian, dan Kak Haidir. Bagaimana kakak-kakak yang lain? Kemarin juga kita sudah belajar terkait kardiorespiratori ya kakak-kakak. Tadi bagaimana caranya untuk meningkatkan atau melihat daya tahan tubuh, kemudian mengecek denyut nadi. Nah, kita sudah juga belajar. Nah, nanti kita bisa tularkan ke peserta didik kita agar peserta didik kita tidak hanya tahu bagaimana gerakannya, tapi peserta didik kita ini juga terbiasa untuk hidup sehat, terbiasa untuk hidup bugar dengan cara-cara tersebut. Jadi anak-anak ini akan terbiasa dan bisa melakukan aktivitas kebugaran tidak hanya di sekolah, tapi ketika dia tampil di lingkungan sekitarnya, dia bisa dan merupakan menjadi lifestyle-nya mereka, gaya hidup sehat atau gaya hidup bugar. Itu kakak. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Pertanyaan berikut. Nah, terkait pemahaman sport education model atau SEM. Gimana nih kakak-kakak nih SEM? Terkait SEM. Yuk, siapa kakak-kakak yang ingin raise hand terlebih dahulu? Jangan malu-malu. Apa sih pembelajaran sport education model itu? Silakan Kak Mohan mungkin. Oh, Kak Haidir. Siap. Keren sekali Kak Haidir. Biasa. Ya baik. Sport edik. Ya,
Baik Kak Arifin, terima kasih kakak-kakak semua. Sport Education Model itu ya termasuk SEM atau model pendidikan olahraga adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman olahraga yang otentik dan bermakna. Mirip dengan struktur organisasi olahraga yang sesungguhnya ya. Yang pertama mungkin musim olahraga ya, session, atau berbeda dengan pendekatan pembelajaran olahraga tradisional yang cenderung singkat SEM menggunakan konsep musim yang lebih panjang. Lalu peran yang beragam dalam SEM ini, peserta didik mengambil berbagai peran, tidak hanya berbagai pemain. Mereka dapat juga bisa menjadi pelatih, bisa jadi wasit yang kita lakukan kemarin, kita sudah terapkan kapten atau manajer tim yang mengajarkan tanggung jawab kepemimpinan dan keterampilan sosial. Ya, memahami model ini berarti mengetahui pentingnya setiap peran dalam pengelolaan, dalam menjelaskan suatu tim. Lalu pengalaman kompetisi, ya kemarin kita sudah lakukan. Saya melibatkan kompetensi yang terstruktur, baik melalui pertandingan atau turnamen antar tim, sehingga peserta didik belajar menghadapi tantangan. Terus lalu membentuk tim yang konsisten. Nah, dalam SEM ini kita sudah lakukan kemarin, membuat tim. Jadi peserta didik diterapkan dalam tim yang tetap selama musim olahraga. Lalu ada penilaian kinerja yang holistik. Penilaian dalam SEM mencakup aspek keterampilan, pemahaman taktik, kontribusi sehingga anggota tim, dan nilai-nilai seperti sportivitas dan etika. Lalu juga ada pengembangan taktik dan strategi. Ya mungkin itu saja poin-poin pentingnya. Terima kasih Kak Arifin. Woi, keren sekali. Lengkap banget nih pemahamannya Kak Haidir. Luar biasa sekali. Sepertinya Kak Haidir lagi on fire nih sekarang. Kemarin setelah tatap muka benar-benar dipelajari secara detail oleh Kak Haidir. Silakan kakak-kakak yang lain, apakah ada yang ingin memahami, ada yang ingin mengemukakan sejauh mana pemahaman kakak-kakak terhadap sport education model ini? Silakan kakak-kakak. Ya baik, jika tidak ada, ya betul sekali Kak Haidir ya. Wah, lengkap banget Kak Haidir nih, saya terkesima nih. Jadi pembelajaran SEM ini memberikan kesempatan pada peserta didik kita untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, atau permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minat peserta didik tersebut. Nah, tadi udah dijelaskan juga tuh sama Kak Edi. Kemudian juga peserta didik bukan hanya ikut dalam terjun dalam suatu aktivitas olahraga, jadi peserta didik juga dapat mengeksplorasi berbagai peran sebagai pemain, sebagai pelatih, manajer, wasit, dan penonton, bahkan lebih luas bisa menjadi penganalisis pertandingan. Dan bisa juga sebagai jurnalis, bisa juga sebagai dokumentasi, dan lain sebagainya. Jadi SEM ini memberikan makna yang lengkap dalam pembelajaran PJOK. Kenapa? Karena olahraga merupakan bagian tidak terpisahkan dari berbagai sendi kehidupan masyarakat. Jadi bahkan dapat menjadi industri. Jadi sport education ini merupakan pengembangan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan yang pertama pengalokasian waktu. Ya, jadi di SEM itu ada pengalokasian waktu, pengorganisasian peserta didik, berbagi peran, kemudian permainan yang dimodifikasi, pengenalan kompetisi atau musim, seri kompetisi, pengorganisasian tim, catatan pertandingan, penentuan juara, perayaan akhir musim. Nah, semua itu sudah kita praktekkan kemarin pada saat pertemuan tatap muka. Nah, luar biasa sekali kakak-kakak, tepuk tangan buat kita semua.
Oke, lanjut ke pertanyaan atau slide terakhir kita. Slide terakhir. Pertanyaan terakhir, maaf. Gimana pemahaman saya terkait asesmen otentik? Nah, asesmen otentik nih yang masih hangat-hangatnya nih. Yang baru 1 hari kemarin kita pelajari nih, kakak-kakak. Silakan. Gimana pemahaman dari kakak-kakak terkait asesmen otentik? Ya, Kak Arifin. Ya, Kak Aidil. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik itu? Asesmen otentik adalah pendekatan penilaian yang berfokus pada pengukuran kemampuan peserta didik dalam konteks yang realitasi dan relevan dengan dunia nyata. Tujuan utamanya adalah untuk menilai bagaimana peserta didik dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi nyata atau praktis, bukan hanya dalam situasi tes yang terisolasi. Lalu pemahaman ini adalah tugas yang relevan dengan dunia nyata. Asesmen otentik melibatkan tugas yang mendekati situasi yang akan dihadapi siswa di dunia nyata. Misalnya dalam konteks pendidikan olahraga, tugas otentiknya bisa berupa merancang program kebugaran, mengelola sebuah tim olahraga, atau menganalisis pertandingan. Lalu penilaian berbasis kinerja. Dalam asesmen otentik ini, peserta didik dievaluasi berdasarkan kinerja nyata mereka, bukan hanya melalui ujian teori atau soal pilihan ganda gitu, seperti itu. Lalu ada juga penilaian proses dan produk. Asesmen otentik tidak hanya menilai hasil akhir atau produk, tetapi juga proses yang dilakukan siswa untuk mencapai hasil tersebut. Misalnya, bagaimana peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi atau proyek yang mereka kerjakan. Lalu ada konteks kritis dan kolaboratif. Ya paling itu aja Kak Arifin. Panjang soalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aidil. Panjang gimana nih Kak Aidil? Mantap sekali Kak Aidil. Yuk, Mohan mungkin kali terkait pemahamannya terhadap pembelajaran terkait asesmen otentik, atau kakak-kakak yang lain gimana? Terkait pemahamannya bisa disampaikan sebagai bentuk pemahaman kakak-kakak terhadap asesmen otentik. Ya baik kakak-kakak, untuk asesmen otentik ini seperti yang disebutkan oleh Kak Haidir ya, kita menilai secara langsung peserta didik. Namun yang pertama harus diperhatikan adalah menyesuaikan dengan jenjang kelasnya. Satu, kita harus bisa mengatur jangan sampai jenjang kelas ini kita tidak perhatikan. Nah, penting sekali kayak jenjang kelas ini kita perhatikan. Kemudian kita lihat juga dari materi. Materinya harus sesuai dengan asesmen yang kita lakukan. Tidak sembarang kita melakukan asesmen atau tidak sembarang kita melakukan penilaian, tapi kita juga harus melihat materinya. Jangan sampai materinya permainan bola basket, nah kita menilainya permainan sepak bola atau permainan bola tangan yang mirip-mirip misalkan. Ya, sampai seperti itu kakak-kakak. Dan kemudian juga kita harus menyesuaikan dengan KKTP. Melihat KKTP-nya. Gitu ya, keperkasan didik. Jadi harus benar-benar kita perhatikan hal-hal tersebut. Jangan sampai kita asal dalam membuat asesmen otentik ini. Dan tadi juga sudah jelas sekali disebutkan oleh Kak Haidir. Nanti kakak-kakak bisa baca lagi kalau memang misalkan kakak-kakak butuh penguatan. Dan kita juga bisa berdiskusi di luar dari kegiatan ini. Kita bisa diskusi di tempat kopi atau di mana. Nah, senang sekali kakak-kakak bisa berdiskusi dengan kakak-kakak ya. Jadi kita agar kita semua ini bisa menyebarkan virus-virus kebaikan, virus-virus pendidikan yang efektif, pendidikan PJOK yang efektif. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu persiapan untuk aksi nyata. Nah ini kakak-kakak, jadi keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu tujuan untuk
Ini merupakan tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Perlu diingat kakak-kakak, dalam aksi nyata keputusan apapun perlu tetap mengingat tujuan dan praktek tersebut, yakni paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian juga pembelajaran yang kita lakukan haruslah berpusat pada peserta didik. Kita itu menuntun peserta didik, bukan menuntut peserta didik harus seperti ini, tapi kita menuntun peserta didik harus. Kita menuntun bagaimana peserta didik ingin melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata. Oke, kita sampai di aksi nyata kakak-kakak. Di sini ada pengantar tugas, yaitu setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikannya eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kemudian kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nih, dapat dipahami nih, kakak-kakak ada urutannya dalam melakukannya tuh. Jadi ada perencanaan, ada pelaksanaan, refleksi. Nah, itu harus diingat kakak-kakak. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengantar tugas. Nih, kakak-kakak boleh screenshot. Boleh kakak-kakak screenshot sebagai panduan kakak-kakak nih nanti dalam mengerjakan tugas aksi nyatanya nih kakak-kakak. Ternyata kemarin saya lupa menginfokan kakak-kakak atau men-spill kakak-kakak terkait pembuatan video. Nah, ini kakak-kakak, pembuatan video lagi kakak-kakak kita. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu kakak-kakak, nanti keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG ini. Tuh. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, harus terlihat dalam mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Kedua, harus terlihat juga menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Harus terlihat juga asesmen otentiknya seperti apa. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana, dan asesmen otentik. Kemudian ada rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktek mengajar di kelas masing-masing. Kemudian rekaman video berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Nah, yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Keempat, refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Harus ada testimoninya. Jadi, di sini kegiatan pembelajaran maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, plus kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, testimoni peserta didik. Jadi, ini bisa lebih dari 30 menit. Nah, tapi yang paling penting adalah kegiatan inti. Nanti ditandain tuh, harus ada penandanya. Kegiatan inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kegiatan intinya. Nah, kegiatan awal. Nah, kalau digabung dari sama kegiatan awal pasti lebih dong dari itu. Ya 30 menit. Nah, paling penting ini kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Ini kakak-kakak bisa screenshot kakak-kakak. Gue screenshot. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Oke, penjelasan teknis aksi nyata. Hanya ada satu bukti dari kemampuan, yaitu adalah tindakan. Jadi, kalau kita ingin membuktikan kemampuan kita, yaitu dengan tindakan, bukan dengan ucapan. Kita buktikan dengan tindakan. Itu moda penugasan mandiri
praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, nih. Yang pertama nih kakak-kakak, kita masuk. Tadi kan sudah dikasih tuh untuk apa saja yang digunakan dalam video, tata caranya. Nah, di sini yang pertama, kembangkan RPP modul ajar pembelajaran PJOK untuk 1 kali pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruh alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang pertama, RPP modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Boleh lihat dari situ. Terus kemudian kakak-kakak kembangkan. Kakak-kakak kembangkan apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Nah, sudah terlihat belum backward design-nya di situ. Kemudian pengetahuan keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Ini harus terlihat juga apa yang dikuasai peserta didik nih. Kemudian implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi harus terlihat. Dengan mempertimbangkan apa terlihatnya? Yaitu dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK, kemudian pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking-nya harus terlihat. Kemudian merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Nih boleh kakak-kakak screenshot lagi terkait RPP. Kalau tadi terkait video, sekarang terkait RPP-nya. Seperti apa? Seperti ini pembuatannya, rancangannya. Silakan kakak-kakak, apakah sudah di screenshot? Kalau sudah, saya lanjut. Kemudian yang berikutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education model, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Misalnya nih kakak-kakak mau di sini ada harus terlihat juga model pendidikan geraknya. Seperti apa model pendidikan kebugaran kalau memang mau spesifik atau mau menggunakan sport education model, monggo silakan. Berarti kalau kakak-kakak ingin menggunakan sport education model, kakak-kakak membuat rancangan RPP atau modulnya juga terkait sport education model juga. Gitu. Terkait dengan pendidikan gerak atau model pendidikan kebugaran, silakan kakak-kakak harus make sense dengan RPP-nya. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP. Nah, pembelajaran asesmen otentik ini tidak hanya terlihat di video, tapi terlihat juga di RPP. Harus make sense, harus sama dengan yang di real videonya. Di RPP harus ada asesmen otentiknya terlihat. Nah, di pelaksanaannya juga, di prakteknya juga harus terlihat asesmen otentiknya seperti apa. Kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat atau memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Nanti kita lihat due date-nya kapan ya, kakak-kakak terlihat di LMS nanti due date-nya. Baik, kita lanjut. Aspek penilaian ini kakak-kakak, boleh kakak-kakak screenshot. A. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, A. Interaktif, adanya timbal balik, kemudian pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif. Nah, ini aspek penilaian yang akan dinilai. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat peserta didik. Yang pertama ada pembukaan, kemudian aktivitas pembelajarannya. Nah, aktivitasnya seperti apa? Kemudian menerapkan pembelajaran yang efektif dengan pengembangan konten, umpan balik,
waktu belajar akademis. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik, kemudian strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kakak menggunakan strategi apa? Di situ harus terlihat. Kemudian penerapan pembelajaran berbasis model penutupan. Jadi strateginya ini harus terlihat di RPP agar saya bisa memantau, oh ini misalkan strateginya apa nih, strategi pembelajarannya menggunakan apa. Nah nanti saya lihat make sense nggak dengan itunya, matching nggak dengan video ini. Oke, kemudian merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini nanti kakak-kakak saya lihat rancangannya di RPP, asesmen otentiknya ada atau tidak. Kemarin kita sudah sama-sama membuat bagaimana asesmen otentik, rancangannya seperti apa. Kemudian nanti saya lihat penerapannya, ada atau tidak asesmen otentik pada video kakak-kakak. Sama kayak yang lain-lain. Jadi di RPP tercantum, di praktek juga tercantum. Seperti itu kakak-kakak. Kemudian lanjut ada refleksi yang terakhir. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nih, ada tahapannya. Yang tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan. Kemudian tahap kedua nih terkait modul 2.1 sampai 2.5 ya kakak-kakak ya, harus dikaitkan ya. Tidak hanya 2.6 saja atau 2.5 saja, tapi refleksi ini harus kakak-kakak merefleksikannya dari 2.1 sampai 2.5 ya, bagaimana pembelajarannya. Seperti tadi kita refleksikan tuh dari model pembelajaran efektif, kemudian pembelajaran gerak, model pendidikan gerak, quote education model, kira-kira ada nggak terkaitannya? Nah, di sini nanti kakak-kakak refleksikan. Tapi dengan metode ini, dengan menggunakan 3 tahap ini, yaitu tahap pertama what, yang kedua so what, menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil, kemudian tahap refleksi know what, sekarang apa. Nah, kemudian dikaitkan dengan aspek keseluruhan, ya kan? Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini refleksinya. Boleh kakak-kakak screenshot buat acuan kakak-kakak membuat refleksi. Sudah di screenshot kakak-kakak? Kita lanjut. Nah, di sini ada pun beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jangan cuma kata-kata doang, tapi jelaskan apa yang terjadi di realnya kakak-kakak. Kemudian jujur, tidak apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi, apa yang kakak-kakak akan lakukan dan perbaiki. Bersikaplah selektif. Kakak-kakak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lihat ke masa depan, renungkan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya, dan tuangkan ide gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Kemudian, nah ini rubriknya kakak-kakak. Silakan kakak-kakak bisa screenshot rubrik penilaiannya dari refleksi keterampilan mengajar PJOK, biar kakak-kakak nanti bisa mendapatkan acuan untuk menuliskan refleksi. Silakan di screenshot. Nih, oke, sudah. Kemudian di sini ada lini masa. Jadi yang pertama kakak-kakak nanti menyusun menyusun aksi nyata RPP atau modul ajarnya dulu nih. Habis ini nih jalurnya kakak-kakak yang pertama nanti habis ini besok ya, mulai dari besok kakak-kakak sudah mulai menyusun aksi nyata atau RPP modul ajar yang sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan. Ada asesmen otentiknya, pakai backward design,
terus kemudian strategi mengajarnya apa, nah, gaya mengajarnya seperti apa. Di situ kakak-kakak harus tuangkan. Asesmen otentiknya harus terlihat. Kemudian setelah kakak-kakak rampung menyusun RPP, kakak-kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran nih. Nah, tentunya kakak-kakak harus benar-benar ikutin nih alurnya nih. Jadi jangan sampai nanti pembuatan videonya di akhir. Nah, udah pengen dikit-dikit baru buat video. Nah, nanti nggak bisa nguploadnya, kan belum ngeditnya, ya kan. Nah, dari situ kita ikuti ini masa ini kakak-kakak agar kita tidak tersesat. Nah, ini jalurnya kayak gini nih kakak-kakak. Walaupun berkelok-kelok tapi tujuan akhirnya sama. Oke. Kemudian nanti kakak-kakak menyusun aksi nyata. Nah, kakak-kakak buat video sesuai dengan RPP. Kemudian upload RPP modul ajar video pembelajaran tentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Tuh, 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Di-upload, jangan lupa RPP atau modul ajaran dan video pembelajarannya. Kemudian nanti kakak-kakak saya akan melakukan penilaian karya nyata dan refleksi. Setelah kakak-kakak upload, kakak-kakak nanti akan saya lihat dan saya nilai. Kemudian refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi setelah kita menyusun ke semuanya nih aksi nyata, kakak-kakak akan melakukan refleksi aksi nyata. Artinya nanti saya akan mengingatkan hari-harinya, due date-nya jangan lupa. Nah, biar supaya kakak-kakak tidak akan tersesat di jalur ini. Boleh di foto alurnya kakak-kakak atau di screenshot alurnya biar kakak-kakak tahu. Oh, ini hari ini apa ya saya yang akan laksanakan di PKG. Oh iya, saya membuat modul RPP. Habis itu hari berikutnya, oh iya, saya membuat aksi nyata atau video pembelajaran. Oh, habis itu saya upload. Nah, jangan sampai saya lewat dari due date yang disediakan. Kalau lewat due date dari disediakan, aduh. Nah, jangan sampai kakak-kakak. Saya yakin kakak-kakak di sini, kakak-kakak semua hebat-hebat. Oke, kita lanjut. Di slide berikutnya, ada diskusi dan tanya jawab. Ya, kira-kira dari kakak-kakak nih, terkait persiapan aksi nyata, kira-kira apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada yang masih bingung? Silakan Kak Idil. Izin bertanya, untuk kegiatan aksi nyata ini kan kita memerlukan berapa durasi untuk bikin videonya? Ya. Kira-kira berapa Gimana? menit durasi video yang buat nyata? Pokoknya inti dari pembelajaran Kak Idil yang Kak Idil laksanakan itu 30 menit tanpa edit. Nah, berarti kan boleh lebih, ya kan? Di intinya aja 30 menit. Nah, pembukaannya berarti bisa lebih. Kalau izin, kalau untuk 1 jam kurang lebih bisa tuh Kak? Kalau 1 jam, pokoknya intinya adalah di pembelajaran inti itu 30 menit. Itu Kak. Di inti pembelajaran yang Kak Haidir lakukan itu 30 menit teman waktunya. Kayak pembukaan itu bukannya saya abaikan ya, mau berapa, nggak mungkin dong pembukaan sampai 30 menit. Ya kan? Pembukaan pengajaran tuh nggak mungkin sampai 30 menit. Nah, di inti pembelajaran ini yang difokuskan 30 menit. Nah, kemudian penutupan, ada refleksi, dan yang terakhir tadi ada umpan balik peserta didik. Gitu. Atau testimoni dari peserta didik terhadap pembelajaran yang Kak Haidir lakukan. Gimana Kak Haidir? Oke, baik Kak Arifin, terima kasih informasinya. Oke, baik kakak-kakak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kak Mohan barangkali ada yang ingin ditanyakan? Kak Elvian, Kak Yasir, Kak Iwan, Kak Sunarti, Kak Anita, apa ada yang ingin ditanyakan terkait persiapan aksi nyatanya nih? Tadi di screenshot kan? Untuk RPP-nya Kak Arifin, RPP-nya berarti ya. RPP yang kemarin baru kita pelajari apa pakai RPP kurikulum merdeka apa? Boleh RPP yang Kak Mohan. Pokoknya intinya di RPP itu udah ada keterangan harus ada tahapannya. Tadi saya udah berikan nih di
Sini nih. RPP itu harus seperti ini RPP-nya. Nah, harus tertera modul, harus tertera backward design-nya harus ada, isu-isu sosialnya harus ada, terkait diferensiasi aset based thinking-nya harus ada, asesmen otentiknya juga harus ada di situ terlihat. Seperti itu Kamohan. Boleh kalau mau pakai kerangka yang, tapi di sini lebih bagus menggunakan kerangka backward design. Nah itu dia Kak Arifin, kalau misalnya kita pakai RPP yang kurikulum merdeka itu berarti harus disesuaikan dengan yang tadi tuh backward design dan Betul. Kita misalkan nih, kita tambahin lagi, kita modifikasi lagi. Kita tambahin harus ada backward design-nya. Terlihat nggak di situ per backward design-nya kita rubah. Kalau backward design itu apa dulu? Ayo kakak-kakak. Ada yang tahu nggak? kalau nggak salah hasilnya dulu, ujungnya dulu, apa namanya? Asesmennya dulu kakak-kakak. Ya, kita lihat asesmennya terlebih dahulu. Baru nanti terlihat di situ. Nanti dibaca lagi, bisa di kakak-kakak baca lagi backward design-nya seperti apa tahapannya. Harus disesuaikan dengan tahapan backward design. Kalau mau lihat, mau contoh backward design tuh dari RPP Kak Boy itu. Backward design-nya ada bagus tuh. Nanti bisa kakak-kakak modifikasi. Kakak-kakak lihat cara-caranya, sesuaikan dengan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan. Boleh Kak Boy di-share? Kak Aidir, barangkali ada yang ingin ditanyakan tadi, open mic ya? Ya tadi Kak Arifin untuk masalah RPP itu kan bisa menggunakan RPP atau modul ajar ya. Kalau Betul. memang digunakannya modul ajar nggak ya jadi masalah ya Kak Arifin ya. Nggak jadi masalah, yang penting terlihat backward design-nya, kemudian assessment otentiknya harus ada, kemudian Oke. kegiatannya di RPP itu harus mengandung unsur diferensiasi, yaitu isu-isu sosial, terus apalagi tuh tadi. Kemudian aset based thinking-nya harus ada. Nah, pemikiran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan, bukan kelemahan. Kalau berbasis kekuatan kayak gimana sih kakak-kakak? Ada yang tahu nggak? Kalau pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan kayak gimana? Kira-kira Kak? Mohan mungkin. Kira-kira pemahamannya sumber daya berbasis kekuatan itu apa sih? Berbasis kekuatan itu yang berdasarkan dengan kemampuan peserta didik. Ya, yang ada di sekolah kita. Ya. Terkait dengan aset, modal manusia tuh, kayak modal manusia, 7 aset modal ya kan? 7 aset modal, sorry. Ada 7 modal utama. Ya, 7 modal utama. Contohnya apa Kak Mohan? Tadi misalnya di sekolah kita nggak ada bola voli. Nah, Kita punya bola karet yang bisa untuk dipakai menggunakan pukul-pukul. Nah itu positive thinking apa tadi aset based thinking. Nanti kakak-kakak bisa melihat di modul 1.2 kalau bingung tuh. Modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, di situ nanti ya kakak-kakak mengenal 7 aset dan modal utama yang bisa kakak-kakak terapkan dalam aset based thinking ini. Yaitu modal manusia, kemudian modal sosial, modal politik, agama, fisik, lingkungan, atau finansial. Di situ nanti terlihat jelas penerapan aset based thinking kakak-kakak. Nah, tadi benar tuh yang disebutkan Kamohan. Kita tidak punya bola basket, kita bisa menggunakan bola voli untuk belajar dribbling atau untuk modifikasi agar anak tidak takut dalam chess pass misalkan. Nah, itu terkait berarti modal apa Kak? Kira-kira modal kalau bola itu kira-kira modal apa sih? Dari 7 aset itu modal fisik ya kakak. Bisa disebut modal fisik. Nah, kalau uang itu, kalau misalkan pembiayaan bisa dengan modal finansial. Terus kita mempunyai rekan guru yang sudah ikut dalam PKG terlebih dahulu, itu disebut modal manusia, kita bisa manfaatkan. Nah, sebagai
pemandu kita atau sebagai yang mengarahkan kita seperti apa bisa kita gunakan. Modal agama, modal fisik, modal lingkungan seperti lapangan, sosial, itu harus terlihat kakak-kakak. Ada lagi yang ingin ditanyakan kakak-kakak? Jangan lupa di screenshotin tadi biar supaya kakak-kakak ada pegangan. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita sampailah di slide yang terakhir, yaitu penutup. Tuh, di penutup ini, yakin nih kakak-kakak, ada lagi nggak nih yang ingin ditanyakan? Ayo kakak-kakak. Sebelum saya akhiri. Tidak ada kakak-kakak? Baik, jika tidak ada, saya mau pantun nih kakak-kakak. Saya pengen dibilang cakep nih. Di pertemuan kali ini. Oke, sebelum mengakhiri, saya pengen dibilang cakep. Belum. Oke. Jika ada jarum yang patah, Cakep. jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep, luar biasa. Dikasih apa? Kasih Kasih W, kasih om, kasih W. Wow, keren. Satu lagi kakak-kakak, satu lagi. Pergi ke Jakarta naik ski. Cakep. Hendak beli bakso dan roti. Cakep. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, Keren. Wow, keren. Oke. Mantap. Baik, terima kasih kakak-kakak. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super tidak pakai mie buat kakak-kakak semua. Mantap. Oke, baik kakak-kakak, saya stop. Potbar. Ntar masih Oh iya, potbar dulu, sorry. si Untung diingetin Kak Aidir. Aduh, terlalu saya stop sharing dulu nih. Diingetin potbar. Oke, siap. Open cam. 3, 2, 1. oh lagi Siap. ini asyik. Nah. Oke, siap. 3, 2, 1. Maaf ya Pak Hadi, silakan azan dulu. Oke. Enggak, kalau azan kita ngikutin jam masjid terdekat aja. Oke. Tapi setelah selesai loh ya jangan. Kakak-kakak, saya stop. Sekali lagi Kak Boy lagi nengok tadi. Siap. 3, 2, 1. Wah, Kak Boy lagi di lapangan. Nantang. Kita doakan Kak Boy supaya timnya menang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Habis itu kalau menang Kiranya Kak Boy kalau menang. kita makan soto. Kita makan soto kalau menang. Soto kodam. Apa Tunggu soto kodam Kak Boy. Soto kodam aman, Kak Boy.